sebelum kita melakukan observasi, apakah Bapak sudah menyiapkan dari pembelajaran nanti? Insya Allah kita sudah siapkan RPT, kemudian media juga. Kemudian tujuannya apa tujuan pembelajaran nanti? Kebetulan materi nanti akan kita sampaikan adalah IPAS yang berkaitan dengan komponen-komponen listrik fungsinya, sehingga tujuan yang akan kita harapkan adalah nanti akan kita tayangkan berupa video atau gambar untuk menjelaskan komponen-komponen listrik beserta fungsi dengan beberapa. Kemudian nanti juga insya Allah kita akan menggunakan metode diskusi. Anak-anak nanti akan membuat langkah-langkah dalam membuat rangkaian listrik, baik itu rangkaian seri maupun rangkaian paralel dengan paralel. Dan yang terakhir mungkin soal penugasan, nanti diharapkan murid dapat membuat gambar atau mempraktekkan membuat rangkaian listrik sederhana, baik rangkaian listrik seri maupun paralel. Itu tujuan yang ingin kami inginkan. Kira-kira area pengembangannya apa Pak? Area pengembangan yang hendak kita capai, satu, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas, kemudian mudah dipahami oleh siswa dengan menyajikan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dengan pendekatan pendidikan sosial emosi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Kita nanti Pak Erwin nanti strateginya dalam pembuatan pembelajaran. Oke, sesuai dengan persiapan kami yang pertama kami susun rancangan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang kita lakukan nanti. Kemudian kita akan memberikan contoh nyata siswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana membuat langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kemudian kami juga menyediakan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik Pak, nanti kita lihat Pak Erwin nanti ada berada di kelas berapa Pak? Berapa? Kelas 5 dengan jumlah siswa 11 anak. Kalau gitu baik, nanti kita mulai bisa kegiatan observasi bisa dimulai. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya anak. Pagi. Rahman Mahilah. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah yes. Ada yang nggak masuk hari ini? Kenapa? Ada yang tahu taruh kenapa? Ini nggak tahu. Mungkin sakit ya? Ya, kita selalu mendoakan supaya teman-teman kita yang sedang sakit bisa segera sembuh. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran sebagai rasa syukur kita terhadap Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus Robbi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ada yang sudah tahu bagaimana sebuah rangkaian listrik sederhana, apa saja komponen-komponennya? Kira-kira manfaatnya banyak nggak ya listrik itu ya? Kamu bisa bayangkan nggak bagaimana kalau kehidupan kita ini tidak ada listrik? Sangat sulit ya. Contoh kecil aja, lampu bisa nyala karena ada listrik. Mau lihat TV, bahkan kamu mau HP-an, bayangkan kalau nggak ada listrik, dunia ini jadi gelap. Semua peralatan nggak akan bisa berjalan karena listrik merupakan sumber energi. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita masuki pelajaran sejenak, marilah kita merenungkan. Semuanya ikuti apa dari saya. Semuanya tutup mata, matanya ditutup. Bayangkan bahwa di pundak kalian banyak beban, banyak persoalan yang sangat pelik ya. Kemudian sedikit demi sedikit letakkan beban yang ada di pundak kalian sehingga pundak kalian merasa ringan dan nyaman. Semuanya hembuskan tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, kemudian hempaskan pelan-pelan sambil mengeluarkan semua beban yang ada. Rasakan bahwa kalian sudah masalah-masalah beban kalian sudah hilang semuanya. Oke, gimana perasaannya ini? Oke, setelah ini akan saya tampilkan sebuah video bagaimana rangkaian komponen-komponen listrik dan fungsinya serta bagaimana cara membuat rangkaian. Nah, oke, sekarang kita akan diskusikan sesuai mengelompok sesuai dengan diagnosis kemarin yang sudah saya berikan diagnosisnya kepada kalian. Sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 anak. Mungkin salah satunya datang. Oke, silakan. Silakan. Dijadikan 1. Nah, ini juga 3. Oke, kalian sudah berkelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan komponen-komponen dari sebuah listrik. Kemudian kamu bisa mengurutkan rangkaian dari listrik. Oke, nanti akan saya kasih gambar seperti ini. Ini ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu nanti tempelkan beberapa komponen listrik ya, sesuai dengan urutannya. Komponen apa saja? 1 ada kabel, ini kabel. Kemudian ada saklar, ada baterai sebagai sumber energi dalam. Masing-masing kelompok nanti akan saya kasih lembaran sebuah rangkaian listrik. Tugasnya adalah kamu urutkan komponen-komponen listrik sesuai dengan yang ada di nomor ini. Di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kamu tempelkan komponen saklar ada di mana, komponen
lampu ada di mana, baterai ada di mana, sehingga rangkaian listrik itu bisa bekerja, ya. Di situ ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri. Nah, silakan masing-masing kelompok tempelkan baterai sebelah mana, lampu sebelah mana, sehingga lampu itu bisa menyala. Ini seri, ini paralel. Oke anak-anak, tugas kalian dalam setiap kelompok nanti membuat urutan rangkaian dari listrik. Itu sudah ada komponen-komponen listrik, tinggal kamu diskusikan urutannya satu, gambar apa, dua apa, tiga apa, sehingga membentuk suatu rangkaian listrik, baik itu rangkaian seri maupun paralel, sehingga lampu di situ bisa nyala. Saya sebutkan tadi komponennya ada berapa? Satu adalah baterai sebagai sumber energi, dua kabel, tiga saklar, empat lampu. Nah, rangkaian itu bisa nyala manakala urutannya benar. Kalau urutannya salah nggak akan bisa nyala. Oke, sekarang di gambar itu silakan kamu buat urutan. Nah, silakan cari komponen-komponen, kemudian kamu tempelkan di urutan. Oke anak-anak, sudah selesai belum? Sudah. Oke, dari kelompok ini bisa jelaskan? Rangkaian apa itu? Rangkaian listrik? Paralel ya. Ini rangkaian? Seri. Apa keuntungannya seri? Bisa menghemat kabel. Tapi punya kelemahan. Kelemahannya jika yang sini mati, semuanya mati. Ya, jika salah satu lampu itu mati, maka yang lain ikut mati karena listrik terputus alirannya. Yang ini. Oke, Luna, yang kamu diskusikan tadi itu adalah rangkaian listrik jenis apa itu? Paralel. Ya, paralel ya. Kira-kira apa keuntungan paralel dibanding seri? Jika yang satu mati, semua tidak berpengaruh. Ya, bagus. Jika salah satu mati, tidak, yang lain tidak terpengaruh. Kenapa kira-kira? Karena ini listriknya beda. Ya, karena aliran listrik itu tidak putus, karena punya aliran sendiri-sendiri. Oke, bagus sekali Luna dan Azza. Dan ini yang kamu itu rangkaian apa itu? Seri. Kira-kira apa keuntungan rangkaian listrik seri? Menghemat kabel. Tapi juga punya kelemahan. Apa kira-kira kekurangannya? Jika ini mati, semua mati. Nah, kenapa kalau salah satu mati yang lainnya mati? Karena kabelnya putus. Karena putus ya, aliran listriknya putus. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai. Oke, setelah ini ada yang mempresentasikan ya. Masing-masing kelompok nanti menunjuk salah satu sebagai presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil kelompok kami.
Selanjutnya kelompok 2. Silakan konsentrasikan. Yang lain bisa memberikan tepuk tangan yang meriah. Oke anak-anak, saya jelaskan jenis rangkaian listrik ada 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba perhatikan ini. Ini seri, ini ada lampu. Ya, saya dengan yang kamu diskusikan tadi. Ini ada baterai, ini kemudian saklar. Jika ini kita nyalakan on, maka lampu ini akan nyala semuanya. Ini baterai 2. Ya nanti. Oke. Ya. Kira-kira kalau lampu yang ini satu mati, yang lain ikut mati tidak? Mati. Yang kamu ini, kira-kira ini ada 3 lampu, salah satu mati, yang lain mati tidak? Mati karena di sini putus, berarti sini nggak bisa nyambung. Nah, beda dengan yang serial. Ini lampu dihubungkan 3 listrik ini. Ini saklar. Nah, aliran listrik sendiri-sendiri. Ini juga sendiri. Jika ini mati, dua-duanya ini masih nyala atau mati? Nyala ya, karena aliran listrik masih nyambung. Kalau dua ini mati, kira-kira sini nyala enggak? Nyala. Nah, itu keuntungan dari paralel. Ya, jika ada lampu satu yang mati, yang lain tidak ikut mati. Beda dengan yang seri, karena ini nyambung. Kalau ini putus, mati, maka ini juga akan ikut mati. Nah, itu kelebihan dari paralel. Tapi kelebihan seri, halo lihat ini. Kelebihannya seri di sini tidak menggunakan kabel yang terlalu panjang, irit kabel. Saya ulang lagi. Keuntungan rangkaian listrik seri ini tidak menggunakan kabel yang terlalu panjang, beda dengan yang paralel. Tapi keuntungannya paralel, jika satu mati, yang lain tidak ikut mati. Sementara yang seri, salah satu mati, ikut mati. Oke anak, luar biasa hari ini pembelajarannya. Kalian sudah paham? Untuk menyimpulkan, kira-kira dalam rangkaian listrik sederhana komponennya apa saja tadi itu? 1, baterai sebagai sumber listrik. 2, kabel, saklar, lampu. Nah, kesimpulannya dari diskusi itu, kalian sudah memahami atau sudah bisa mengurutkan rangkaian listrik. Jangan salah, kalau salah itu bisa konslet, ya, atau lampunya tidak bisa nyala, yaitu menggunakan baterai. Kamu bayangkan kalau menggunakan listrik, kalau salah, ya, salah menyambung kabel, maka akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Ya kan anak? Bisa kita simpulkan pembelajaran pada hari ini bahwa dalam membuat satu rangkaian sederhana tentang listrik ada beberapa komponen yang harus disediakan. Yang pertama adalah tadi satu, baterai sebagai sumber energi. 2, saklar yang berfungsi untuk memutuskan atau menyambung aliran listrik. Yang ketiga, lampu yang digunakan untuk menyalakan itu. Yang keempat adalah kabel. Nah, rangkaiannya ada 2, bisa dalam rangkaian paralel, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Oke, gimana perasaannya hari ini? Sangat menyenangkan bukan? Dengan metode yang sangat menyenangkan. Oke, jangan lupa di rumah dibaca-baca, dipelajari. Dan terima kasih. Yang terakhir kami ucapkan selamat untuk istirahat pulang. Jangan kemana-mana, jangan mampir ke rumah temannya dulu, langsung pulang. Kalau mau ke rumah temannya bisa minta izin orang tuanya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama. Subhanallah.
sekali, pembelajaran di kelas sangat menyenangkan sekali. Anak-anak antusias, anak-anak bersemangat dengan apa yang telah Pak Erwin buat kegiatan pembelajarannya. Untuk itu, apakah ada hal-hal yang dirasakan oleh Pak Erwin barangkali apakah sudah puas dengan pembelajaran yang dibuat atau belum puas? Alhamdulillah tadi juga ada refleksi dari anak-anak itu merasa menyenangkan pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi dan pendekatan pembelajaran sosial emosional. Anak juga menyampaikan karena kita sudah menggunakan berbagai metode pendekatan yang tidak monoton. Jadi Saya juga sangat bahagia, sangat puas dengan pembelajaran tadi karena anak-anak juga semangat dalam menerima pembelajaran. Ya, luar biasa Erwin tadi sudah kita lihat. Adakah rencana untuk depannya Pak? Barangkali untuk depannya pembelajarannya bisa dipakai dengan yang lain. Barangkali dari refleksi tadi mungkin beberapa diskusi anak itu memang kurang apresiasi, barangkali mungkin pemahaman anak yang berbeda meskipun sudah kita kelompokkan sesuai dengan potensi anak, tapi namanya anak mungkin insya Allah kita kedepannya akan diberikan pada anak-anak yang memang interaktifnya kurang, sehingga nanti dalam diskusi ke depan Oke, Pak Erwin, terima kasih atas praktek baik yang dilakukan oleh Pak Erwin dari awal sampai akhir. Luar biasa sekali, baik anak